Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Safitri, mahasiswa program studi Magister Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, dengan nomor induk mahasiswa 20-4654778-PFA-02004. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tesis saya dengan judul Perbandingan Efektivitas dan Keamanan Insulin dan Glikogen pada pasien diabetes dengan penyakit ginjal kronik di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Latar belakang dari penelitian ini yaitu diabetes kidney disease atau DKD merupakan penyakit yang paling banyak menyebabkan penyakit ginjal kronik atau PGK secara global. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal seringkali mengalami perubahan pada parameter farmakokinetik obat meliputi absorpsi, distribusi, ikatan protein, biotransformasi, serta ekskresi obat yang utamanya melalui ginjal. Nefropati diabetik adalah komplikasi DM pada ginjal yang dapat berujung pada penyakit ginjal kronik atau PGK tahap terminal yang memerlukan hemodialisis dan merupakan salah satu penyumbang biaya kesehatan yang tinggi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia. Meskipun kasus diabetes dengan penyakit ginjal hingga saat ini telah terkontrol sekitar 35%. Namun, pada tahun 2030 diprediksikan bahwa akan terjadi peningkatan prevalensi global sebesar 7,7%. Terapi diabetes mellitus dan penyakit ginjal kronik itu sendiri terdiri dari dua, yaitu antihiperglikemik suntik dan antihiperglikemik oral. Pada penelitian ini, antihiperglikemik suntik yang kita teliti adalah insulin, dan antihiperglikemik oral yang kita teliti adalah glikogen. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, apakah terdapat perbedaan luaran klinik penggunaan insulin dibandingkan glikogen pada pasien dengan PGK di RSUD Dr. Muardi Surakarta, dan apakah terdapat perbedaan keamanan penggunaan insulin dibandingkan glikogen pada pengobatan diabetes pasien dengan PGK di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Hasil pada penelitian ini didapatkan untuk tabel paling atas, yaitu karakteristik subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia pasien pada kedua kelompok didominasi oleh pasien usia 18-59 tahun. Pasien diabetes lebih dari 60 tahun berisiko 1,2 kali lebih tinggi terkena PGK dibandingkan pasien diabetes kurang dari 60 tahun. Tetapi dalam studi lain terdapat kecenderungan penurunan rasio prevalensi PGK stage 3 dan stage 4 pada usia lebih tua untuk pasien yang terdiagnosis diabetes mellitus. Jenis kelamin pada kelompok glikogen didominasi oleh laki-laki, sedangkan pada kelompok insulin didominasi oleh perempuan. DKD akan lebih umum terjadi pada pasien perempuan dibandingkan laki-laki menurut Yu dan Wu 2016. BMI pada kelompok glikogen didominasi oleh pasien obesitas dan BMI pada kelompok insulin didominasi oleh pasien non-obesitas. Menurut John-Delia 2021, BMI dikaitkan dengan peningkatan risiko perkembangan DKD. Adanya komorbid pada penelitian ini dinilai berdasarkan Person Comorbidity Index yang menentukan kelangsungan hidup pasien. Semakin tinggi nilai CCI-nya, maka kelangsungan hidup pasien semakin tinggi. Setelah itu dilakukan analisis di swab dan diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada jenis kelamin BMI dan CCI. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wu yang menyatakan bahwa sebagian besar PGK dengan diabetes lebih banyak pada perempuan dan risiko DKD juga lebih rendah pada laki-laki. Lalu, untuk tabel di bawahnya terdapat perbandingan penurunan kadar glukosa setelah 6 bulan terapi pada kedua kelompok, dan didapatkan hasil terjadi penurunan nilai GDP dan G2BP pada kelompok setelah 6 bulan terapi. Berdasarkan uji statistik, diperoleh perbedaan signifikan pada nilai rata-rata GDP pada kelompok glikogen dan insulin, dan tidak terdapat perbedaan signifikan pada kadar G2BP. Perbandingan penurunan pada GDP lebih banyak insulin, sedangkan G2BP lebih banyak pada glikogen. Untuk tabel pada kiri bawah, terdapat hasil dari profil keamanan terapi pada pasien penyakit ginjal kronik dengan diabetes mellitus. Didapatkan hasil tidak ditemukan kejadian hipoglikemi pada penggunaan terapi glikogen dan insulin, dan tidak terjadi efek dan semua terdapat
efek penurunan dari nilai TFR dan urium, dan setelah dilakukan analisis, terdapat perbedaan signifikan pada nilai TFR dan urium pasien. Menurut tabel paling kanan bawah, terkait analisis variabel berlanjut terhadap luaran klinik pada kedua kelompok, pada GDP dilakukan uji sampel logistik regresi dan didapatkan hasil mempengaruhi outcome klinik, kemudian dilanjutkan dengan analisis multivariat pada GDP yang berpengaruh adalah jenis kelamin, BMI, dan PGI. Sedangkan G2, BP, dan CFR, variabel kelaminnya tidak mempengaruhi G2, BP, dan CFR-nya. Didapatkan kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat perbedaan luaran klinik penurunan nilai GDP penggunaan insulin dibandingkan penggunaan glukosidon, dan tidak terdapat perbedaan pada luaran klinik GD2-GDP pada penggunaan insulin dibandingkan penggunaan glukosidon. Pengobatan diabetes dengan Benhica rawat jalan di RSUD Dr. Muardi, Surakarta. Kesimpulan yang kedua, terdapat perbedaan keamanan berdasarkan nilai TFR pada penggunaan insulin dibandingkan glukosidon dan nilai urium pada penggunaan insulin dibandingkan penggunaan glukosidon pada pengobatan diabetes pasien dengan Benhica rawat jalan di RSUD Dr. Muardi, Surakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.